Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi rentetan dari visi misi keluarga muslim yang harus kita semua mengambil peran ini dengan baik. Keluarga muslim. Kemarin sudah kita katakan, pemimpin yang Allah hadirkan hari ini atau hari-hari ke depan atau sebelumnya, generasi yang Allah hadirkan seperti yang kita tahu hari ini, pergaulan bebas, obat-obatan, pemimpin yang kita tidak tahu sampai kita tidak mengenal mana kezaliman, mana keadilan. Itu semua hanya membuktikan satu kalimat, masih gagahnya kita keluarga muslim untuk mengambil peran kita yang sesungguhnya ini. Sebelumnya sudah kita sampaikan visi misi keluarga kita, bagaimana kita bisa mencetak generasi menjadi generasi qurrata a'yun, generasi yang bisa menyejukkan pandangan hati. Bukan hanya pandangan muka biasa, tapi hati. Mestinya anak-anak kita itu, siapapun saja yang memandangnya, dia akan merasa sejuk di hatinya ketika memandang anak-anak ini. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan generasi yang siap, memiliki ilmu tentang bagaimana menjadi pemimpin. Karena kata Rasulullah SAW, pemimpin itu bukan hanya pemimpin. Kata Rasul, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Suami pemimpin tentang rumah tangganya, ibu adalah pemimpin di rumah suaminya, budak itu pemimpin di harta tuannya. Semua, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian sudah kita sampaikan kemarin tentang bagaimana mestinya kurikulum pendidikan Islam, yaitu dimulai dengan iman sebelum Al-Quran Karim. Jadi maksud dengan Al-Quran Karim, iman sebelum Al-Quran Karim ini, dia tidak mempelajari ilmu dalam Al-Quran Karimnya seperti ahkam dan sebagainya. Pelajari iman terlebih dahulu sebelum Al-Quran Karim. Kemarin sudah kita sampaikan tentang bagaimana metode sahabat mempelajari Al-Quran Karim. Di usia anak-anak kita ini, mereka taksi hafal Quran Karim, kemudian disampaikan kisah-kisah, adab-adab yang bisa menghidupkan keimanan hatinya itu. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Itu harus kita berikan porsi yang sangat banyak, khususnya di usia mereka yang dari 0 sampai usia baliknya. Dan salah satu metode yang paling baik untuk menyampaikan tema ini adalah kisah. Itulah mengapa kisah menjadi bagian terbanyak di dalam Al-Quranul Karim. Kisah Al-Quranul Karim itu kan isinya ada berapa? 3. Yang pertama berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicara tentang hukum-hukum, yang ketiga berbicara tentang sejarah baik umat yang terdahulu maupun sejarah yang akan datang, dan sejarah Rasulullah SAW dengan sahabatnya pada saat itu. Sejarah. Dan yang paling banyak adalah sejarah. Jadi gambarannya bagaimana kemarin sudah kita sampaikan, setiap ada masalah Allah turunkan solusinya berupa lewat kisah. Kemarin sudah kita sampaikan ketika Rasul diusir, ingat kisahnya Allah turunkan kisah. Ada kurikulum sekolah kita, kurikulum berkisah. Kisah. Siapa di sekolahnya memiliki kurikulum pelajaran apa nak? Ada IPA, IPS, satu lagi apa? Kurikulum berkisah. Ada? Oh ini Quran Karim. Allah mendidik Nabi Muhammad SAW dengan sahabat, dan kita tahu bagaimana nanti kita akan sampaikan tentang sejarah kebesaran Islam. Ya kurikulumnya hanya satu, Al-Quran Karim.
Dan yang paling banyak kisah di situ. Ada kelas 1, kelas 2 SD atau SMP yang punya kurikulum kisah. Bahkan Rasul di Fathu Makkah saja, Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah, 2-3 tahun lagi Rasul wafat. Di usia berapa itu? Allah turunkan kisah. Ada kurikulum kisah? Ada nggak Bu kira-kira? Ada kurikulum kisah? SD. Ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Itu sudah luar biasa. Kisah apa? Kancil dengan buaya. Dongeng. Kancil mencuri. Kancil mencuri. Dan bedanya Al-Quran bukan dongeng. Makana hadithan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi. Al-Quran itu bukan dongeng, tapi kisah nyata. Hari ini kalau kita disuguhkan kisah dongeng, ya wes akhirnya kita banyak ngedongeng saja udah gedenya gitu. Oh, Kancil bisa ngomong dengan buaya, gimana caranya? Jadi nanti kebijakannya semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Nah, kesempatan kali ini bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada tema yang kedua. Itu semua kemarin baru kita bahas tentang satu tema saja. Visi misi yang kedua itu bagaimana kita bisa menjaga keluarga semua dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menjadi visi yang kedua, Bu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan al-hijar. Apa itu al-hijar? Bebatuan. Nah, sehingga apa maksudnya? Mestinya ketika di rumah itu diskusi ayah dan ibunda itu tugas kita menjaga kita nih, Bu, abi dan ibu dan anak-anak dari api neraka. Di sekolah tujuan kita bukan ijazah untuk dapat ijazah. Bagaimana pendidikan yang ideal itu adalah ketika kita memasukkan anak-anak dalam pendidikan. Tujuannya agar anak-anak ini dididik sehingga terjaga dari api neraka. Itu. Hari ini kan mana dialog yang dibangun di rumah tangga kita tentang neraka? Ada. Ini si fulan anak kita ini yang keberapa? Semuanya itu kan. Ngeri di hari akhir. Surga atau kemana gitu yang masuknya kemana gitu. Pernahkah dialog itu terbangun? Nih itu coba lihat tuh si adik misalnya nomor berapa? Masa dia nggak sholat tuh takut nanti di hari akhir gimana? Dialog itu harus dibangun. Itu yang hilang hari ini di kaum muslimin. Orientasinya dalam berkeluarga maupun berpendidikan bukan untuk menyelamatkannya dari neraka. Maka sekarang mindsetnya kita ubah. Di rumah tangga, bagaimana tugas kita seorang ayah dan ibu menjaga semuanya ini agar tidak masuk neraka, agar semuanya bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena tidak mungkin generasi qurrata a'yun itu hadir tanpa kita memiliki visi ini, enggak mungkin. Kalau kita membiarkan anak yang perempuan begitu saja dengan temannya, enggak tahu dengan siapa, laki-laki dan yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya adalah orang tua. Di hari akhir. Di hari akhir. Anak-anak itu amanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah,
Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kata Rasul, semua anak yang dilahirkan itu berada dalam fitrah Islam, berada dalam fitrahnya. Kalau nanti ternyata sudah besar, dia jauh jauh dari fitrahnya ini, bukan disebabkan siapa-siapa. Kata Rasul, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Karena gak mungkin anak itu, kata Allah, kata Rasul, anak itu ketika lahir di muka bumi ini dalam keadaan Islam, fitrah Islam. Anak menjadi berubah disebabkan ayah dan ibunya, kata Rasul. Maka ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sehingga itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, maka ketika melihat anak nih, para ayah, kita semua ayah dan ibu, melihat generasi itu, ingat dia hari akhir. Ya Allah, ini akan saya ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab saya. Anak saya yang pertama Ahmad misalnya, anak saya yang kedua Fatimah. Ketika nanti di hari akhir Allah bertanya kepada para ayah, apa yang Anda lakukan pada anak? Bahkan Imam Ibnu Abi Dunya, hak anak yang harus ditunaikan oleh ayah itu setidaknya dalam, atau nantilah itu di pertemuan berikutnya. Itu ada. Karena saya ingat waktu berapa menit lagi gitu. Kalau saya ditanya jawab kata Ustaz Fatami, biar tidak terlalu melebar. Jadi visi yang kedua, ketika melihat pasangan, sang ayah ketika melihat sang ibunya, lihat hari akhir di balik matanya itu. Jadi di balik matanya itu bukan suatu duniawi, tapi harusnya ya Allah, surga atau neraka ya Allah. Ketika melihat ibu, melihat ayahnya, ya Allah, ingat hari akhir. Sudahkah saya menjaga suami saya dari neraka? Atau suami, sudahkah saya menjaga istri saya dari neraka Allah? Itu harus dibangun. Bayangkan kalau semua keluarga muslim serentak melakukan itu semua. Kita nggak akan ada lagi yang mengeluh tentang keadilan ataupun kezaliman. Tidak akan ada lagi yang mengeluh tentang pusing ya generasi udah anak-anak hari kuah gitu. Tawuran dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan kita belum mengambil peran kita yang sesungguhnya. Ketika ayah dan ibu diskusi tentang anak-anaknya, Bi, gimana ya biar menjaga mereka dari neraka ini? Mi, gimana nih? Nah, bagaimana misinya? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan pasangan kita dan anak-anak itu tidak makan kecuali dari harta yang halal. Nabi SAW bersabda, lahmun nabata bisuhtin fannaru aulalah. Daging, kata Rasulullah, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka sungguh neraka berhak untuk mengambilnya. Lihat kisahnya, ada 2 kisah menarik luar biasa. Siapa yang kenal